Suara gamelan mengalun lirih dari kejauhan, menyelinap di antara bisik angin malam. Sebuah dupa menyala perlahan di pojok ruangan, mengepulkan asap tipis yang mengambang seperti roh gentayangan. Denny Darko duduk bersila di depan meja kayu jati kuno. Di atasnya terhampar setumpuk kartu tarot yang telah puluhan kali menyaksikan rahasia-rahasia dunia gaib. Sudah lama aku simpan ramalan ini, ucapnya lirih. Matanya menatap kosong ke langit-langit ruangan, seakan hendak berkomunikasi dengan alam arwah tentang Jakarta, tentang kota besar yang akan lenyap di telan bumi. Ini bukan sekadar ramalan, ini adalah peringatan dari masa silam. Malam itu, Denny menggelar live streaming. Para penonton dari seluruh Indonesia menyimak dengan tegang. Ia mengocok kartu tarotnya, lalu menarik satu kartu. The Tower, lambang kehancuran mendadak, keruntuhan, dan azab dari langit. Kartu ini bukan sekadar pertanda bencana, katanya. Ini adalah pesan dari arwah leluhur. Jakarta akan mengalami kehancuran, bukan karena manusia, tetapi karena kutukan tanah ini. Ia lalu bercerita tentang sebuah kisah tua yang tak banyak orang tahu. Dulu, jauh sebelum Jakarta disebut Batavia, bahkan sebelum disebut Jayakarta, tanah ini dikenal sebagai Sunda Kelapa, pelabuhan yang dikutuk oleh seorang resi dari tanah Jawa bagian selatan. Resi itu murka karena anaknya dipaksa menikah oleh seorang panglima dari kerajaan pesisir. Saat anaknya bunuh diri karena menolak pernikahan itu, sang resi naik ke atas gunung dan memanggil makhluk gaib penjaga laut. Ia berkata, suatu hari kota ini akan tumbuh besar, sombong, menantang alam. Dan pada saat itu, air akan datang dan menenggelamkannya sebagai balas dendam tanah dan laut yang dirampas. Kartu berikutnya yang ditarik Denny adalah The Moon, sebuah lambang ilusi, rahasia tersembunyi, dan mimpi buruk yang belum terungkap. Ini bukan sekadar bencana fisik, katanya. Jakarta menyimpan banyak luka yang disembunyikan dari kuburan massal, jalur ley line energi gaib, hingga candi bawah tanah yang terkubur di bawah gudang-gedang pencakar langit. Ia mengungkapkan bahwa sejak tahun 1990-an sudah ada petunjuk lewat mimpi-mimpi para indigo yang tinggal di Jakarta. Mereka bermimpi tentang banjir yang tak surit-surit, bangunan roboh, dan orang-orang yang berjalan tanpa mata, tenggelam dalam diam. Bahkan ada yang bermimpi tentang Monas yang dipeluk ular raksasa berwarna emas, simbol dari naga Jawa yang terbangun dari tidur panjangnya. Saya pernah diundang ke pertemuan spiritual di daerah Marunda, ucap Denny. Di sana ada seorang dukun tua dari keturunan Pangeran Jayakarta. Ia katakan, Jakarta hanya berdiri karena penjaga gaibnya masih sabar. Tapi sabar itu hampir habis. Kartu terakhir yang ditarik malam itu membuat ruangan menjadi sunyi. Death, kartu perubahan besar, kematian metaforis, dan transisi menuju dunia baru. Jangan takut dulu, ujar Denny dengan wajah serius. Kartu ini bukan berarti kematian dalam arti fisik, tapi ada sesuatu yang besar akan mati. Dan dari kematian itu akan lahir babak baru. Denny kemudian menyebut bahwa tahan-tahan mendatang Jakarta tidak akan bisa menahan air. Bahkan, teknologi canggih pun akan kalah oleh kekuatan alam dan takdir gaib. Banjir bukan lagi karena hujan, tetapi karena tanah yang lelah dan air laut yang marah. Dalam penglihatannya, ia melihat Jakarta seperti Atlantis, megah, tapi terlupakan, hanya menyisakan Tugu Monas yang setengah terbenam menjadi mercusuar dari kutukan. Tetapi di balik itu ada cahaya. Katanya, tanah Jawa akan mengalami pemurnian, akan ada pemindahan pusat kekuasaan dari utara ke tengah, mungkin ke sebuah kota yang dikelilingi gunung yang pernah menjadi pusat kerajaan besar di masa lalu. Di akhir siaran, Denny membuka suara tentang sesuatu yang paling menyeramkan, tentang tumbal yang dulu ditanam di dasar fondasi Jakarta modern. Dulu, ketika Belanda membangun Batavia, mereka menanam banyak mayat sebagai pondasi spiritual kota ini, katanya. Mereka tahu tanah ini bukan tanah biasa. Tanah ini meminta jiwa. Dan sekarang, jiwa-jiwa itu menagih. Setiap tahun, banjir yang datang adalah bagian dari ritual pemurnian yang dipaksakan oleh dunia astral. Setiap korban jiwa yang hanyut adalah tumbal lanjutan agar kota itu tetap bisa bernapas. Namun sebentar lagi, ucap Denny perlahan, jumlah tumbal tak lagi cukup, dan saat itulah Jakarta akan ditelan. Denny mengakhiri ramalannya dengan sebuah pantun Jawa kuno yang diucapkan dalam bahasa halus. Kutakan gede kaya pulau emas, nanging tan ana dasar kang kuku. Yen banyu maraksaka kidul, tanda kutu. Ustanggap, Jakarta bakal ambruk, artinya kota besar bak pulau emas, namun tanpa dasar yang kokoh. Jika air datang dari selatan, itu pertanda kutukan telah menyala. Jakarta akan runtuh
Malam itu, ribuan penonton merinding. Sebagian percaya, sebagian menyangkal. Namun satu hal yang pasti, ramalan ini bukan sekadar untuk menakut-nakuti, tetapi untuk mengingatkan. Sebab, terkadang yang tak terlihat jauh lebih nyata daripada yang bisa kita lihat. Setelah siaran tarot malam itu, Denny Darko mengasingkan diri selama 7 hari di lereng Gunung Lawu. Ia mengikuti tirakat Jawa kuno Kum di Sendang, melek semalam suntuk, dan puasa muti hanya makan nasi putih dan minum air. Pada malam ke-7, saat embun menetes di dedaunan, Denny bermeditasi di sebuah petilasan tua. Disinilah suara itu datang bukan dari luar, tetapi dari dalam hatinya yang terdalam. Sebuah suara halus, tua, namun penuh kuasa. "Wuswayahe Denny, sampaikan sabda Jayabaya, tanah Jawi bakal kabagian Kuta Agung nanging bakal didera. Banyu, lemah, lan geni, ngeluruk saka sisi lor, nyerbu saka kidul, nanging prahara iku dudu geger prajurit, nanging geger alam, geger gaib." Suara itu menyebut nama besar. Jayabaya, Raja Kediri abad ke-12. Ia dikenal sebagai Pramal Ulung, yang sabdanya disebat-sebat telah menubuatkan penjajahan Belanda, kemerdekaan Indonesia, bahkan zaman penuh kerusakan moral dan bencana yang disebut sebagai zaman Kalabendu. Denny sadar, 3 kartu tarot yang ia tarik, Sea Tower, The Moon, dan Des bukanlah kebetulan. Ketiganya merupakan simbol dari 3 babak ramalan Jayabaya. The Tower, era kehancuran karena kesombongan manusia yang melawan kodrat alam ini, cocok dengan zaman Jakarta sekarang. Gedung pencakar langit, reklamasi laut, penebangan hutan kota, dan banjir tak berkesudahan. The Moon, masa kebingungan dan kabut kebenaran, hoax, korupsi, dan pemimpin yang jauh dari rakyat. Jayabaya menyebut zaman ini sebagai masa di mana raja tidak lagi berjiwa satria, dan rakyat dipermainkan aturan seperti boneka. Death, simbol dari akhir zaman lama dan lahirnya zaman baru. Jayabaya menyebut akan ada Ratu Adil yang muncul setelah tanah Jawa dibersihkan oleh banjir dan api. Dan Jakarta, simbol kekuasaan saat ini, harus tumbang agar perubahan itu terjadi. Malam semakin larut. Denny menggigil saat nama Sabda Palon disebut dalam wangsitnya. Sabda Palon adalah penasihat spiritual Prabu Brawijaya, raja terakhir Majapahit. Dalam legenda mistis Jawa, ia bersumpah akan kembali dalam 500 tahun, membawa perubahan besar dan membangkitkan kekuatan spiritual tanah Jawa yang telah lama terkubur. Waktu itu telah tiba, ucap suara gaib itu. Dan ketika Denny membuka mata, ia melihat bayangan Sabda Palon berdiri di pinggir Sendang. Dengan sorot mata dalam dan jubah putih melambai tertiup angin. Sabda Palon berkata, "Jakarta akan luluh lantak, bukan karena kejahatan, tapi karena waktunya telah habis. Pusat kekuasaan akan kembali ke jantung Jawa, di tanah berkabut dupa dan suara gamelan." Setelah tirakatnya, Denny Darko kembali ke publik dengan pesan baru. Ia tampil dalam siaran langsung di YouTube mengenakan beskap hitam dan blangkon. Dengan nada lirih ia sampaikan, ramalan Jayabaya bukan sekadar mitos. Ia adalah kode. Jakarta bukan sekadar kota besar. Ia adalah simbol kesombongan modern yang lupa akar. Ketika air menyapu kota ini, bukan hanya banjir fisik tapi juga banjir kesadaran bahwa kita harus kembali pada keseimbangan, pada harmoni dengan alam dan dunia gaib. Sejak malam itu, banyak kejadian aneh mulai terjadi. Air laut mulai naik di beberapa pesisir Jakarta. Walau tak ada hujan, warga melaporkan mimpi-mimpi ganjil tentang naga laut, suara gamelan dari bawah tanah, dan munculnya bayangan orang berjubah putih di tengah kota. Seorang penggali saluran air menemukan arca tua dengan ukiran yang mirip lambang kerajaan Kediri. Dan yang paling mengejutkan, para pemimpin spiritual dari seluruh Nusantara berkumpul dayam-dayam di sekitar Gunung Lawu. Mereka menyebut ini sebagai awal dari gerak jiwa tanah Jawa. Denny mengakhiri pesannya dengan sabda yang ia dapat dari wangsit Sabda Palon, "Sapa sing ngerti leluhure, bakal selamat. Sapa sing balela marang bumi lan banyu, bakal hilang. Jakarta dudu akhir, mong dalan ganti zaman. Hanya mereka yang mengerti. Asalnya yang akan selamat, yang melawan bumi dan air akan hilang. Jakarta bukan akhir, hanya jalan menuju zaman baru." Setelah ramalan Denny Darko dan tirakat di Gunung Lawu, cerita berlanjut dengan pengungkapan lapis demi lapis. Rahasia gaib yang selama ini tersembunyi di bawah gemerlap ibu kota. Jakarta bukan hanya berdiri di atas tanah biasa, melainkan di atas tanah tumbal, darah, dan janji-janji gaib sejak zaman penjajahan. Dalam budaya Jawa, air bukan hanya unsur alam, tetapi juga pembawa pesan dari dimensi leluhur. Ketika air naik dan membanjiri kota,
Itu bukan sekadar hujan deras atau permukaan laut yang meninggi. Itu adalah isyarat gaib. Denny Darko, lewat kartu Temperance, membaca bahwa air akan datang dengan cara yang tak biasa. Bukan dari laut, bukan dari sungai, tapi dari bawah tanah menghancurkan fondasi kota satu demi satu. Gedung-gedung tinggi akan runtuh bukan karena gempa, tetapi karena akar kota ini telah retak secara spiritual, yang lama ditahan oleh leluhur, akan dilepas. Ketika manusia melampaui batas, Jakarta telah terlalu lama mengabaikan suara tanah. Denny mendapat penglihatan dalam tidurnya. Ribuan sosok bersarung putih, berbaris di bawah tanah Jakarta, wajahnya kosong, matanya hitam. Mereka bukan jin, bukan arwah gentayangan biasa. Mereka adalah roh-roh yang dijadikan tumbal saat pembangunan kota ketika Belanda membangun Batavia. Mereka menggunakan teknik kuno untuk menjinakkan tanah yang dianggap liar. Mereka menyewa para dukun lokal untuk menanam tumbal jiwa, baik dari budak, tahanan, bahkan anak-anak yatim. Beberapa situs penting di Jakarta seperti Kota Tua, Stasiun Beos, Istana Merdeka, bahkan Monas dikatakan berdiri di atas tanah yang telah disiram darah manusia. Kini, roh-roh itu menuntut pelepasan, dan pelepasan itu tak bisa dilakukan dengan doa saja, tapi dengan air. Maka, banjir adalah bagian dari ritual pemurnian jiwa-jiwa yang selama ini terpenjara di bawah kota. Dalam tradisi Jawa dan Tionghoa, naga adalah simbol kekuatan alam dan penyeimbang dunia bawah dengan dunia atas. Dalam satu meditasi mendalam, Denny melihat penglihatan mengerikan. Seekor naga besar bersisik emas menyembul dari Teluk Jakarta. Ia melilit gudang-gudang pencakar langit dan mengaum ke langit malam. Matanya merah menyala, suaranya seperti petir. Ini bukan naga biasa. Ini adalah penjaga gaib tanah utara Jawa yang telah lama dikunci oleh leluhur. Dan sekarang, Kanskin telah terbuka. Dalam penglihatan itu, sang naga bukan datang untuk menyerang, tapi untuk menagih janji leluhur yang diingkari. Ramalan Raja Jayabaya kembali mengemuka. Dalam baitnya yang terkenal, tertulis, Yen banyu wis ngliwati gunung, lan langit ora maneh biru, kutaning agung bakal sirna, tanpa geger, tanpa perang. Artinya, jika air telah melewati gunung, dan langit tak lagi biru, maka kota agung akan lenyap tanpa perang, tanpa suara. Jayabaya memang tak pernah menyebut Jakarta secara langsung, tapi banyak spiritualis Jawa percaya bahwa kota agung yang dimaksud adalah pusat kekuasaan modern Indonesia. Dan tanda-tanda itu sudah terlihat: perubahan iklim ekstrem, banjir bandang yang datang tanpa hujan, kabut tipis yang menggantung di langit utara, dan mimpi kolektif warga tentang tenggelamnya kota. Dalam episode ini, diceritakan pula bahwa sejumlah dukun sepuh dari Gunung Merapi, Gunung Lawu, dan Dieng mengadakan upacara besar di bulan Surah. Tujuannya, menahan tenggelamnya Jakarta. Namun dalam upacara itu, muncul sosok wanita tua dengan kain jarik berlumur tanah. Ia menyebut dirinya Nyi Rawa Kidul kedua. Dalam kesurupannya ia berseru, "Ora bisa dicegah, ibu kota kudu tumbas. Kanggo nyipta kuta anyar, kang sucilan seimbang. Tidak bisa dicegah. Ibu kota harus ditebus untuk menciptakan kota baru yang suci dan seimbang." Upacara itu gagal. Angin mendadak kencang, dan dupa mati dengan sendirinya. Salah satu dukun meninggal mendadak di tempat, dan tanah tempat mereka berdoa retak seketika. Episode ini ditutup dengan penglihatan Denny yang terakhir. Jakarta gelap gulita, lampu padam, air setinggi dada mengalir di jalan-jalan. Di kejauhan, Monas hanya tampak separuh, dikelilingi air seperti pulau terpencil. Di atasnya burung gagak terbang berputar, menandai saat akhir sebuah zaman. Kota Jakarta pernah disebut pusat dunia, tempat segala kekuasaan bermuara. Tapi sabda leluhur telah lama menyampaikan, jika kota dibangun bukan di atas keseimbangan, maka kota itu akan menjadi persembahan untuk kehancuran. Denny Darko menatap kosong ke dalam cermin pusaka yang ia temukan dari seorang kolektor benda gaib di Magelang. Di balik pantulan cermin itu, muncul bayangan, sebuah dataran tinggi berkabut, dan ganang-ganang melingkar, seperti pelindung. Ini bukan sekadar penglihatan, ujar Denny. Ini adalah tanah yang dulu disebut sebagai pusering bumi Jawa, pusat energi spiritual Nusantara. Tanah itu adalah Nusantara baru, lokasi ibu kota masa depan, dikenal sebagai Nusantara. Tapi leluhur menyebutnya wilayah Ratu Adil. Di sanalah, menurut Jayabaya, pemimpin sejati akan lahir dan kekuasaan akan dibersihkan. Ramalan Jayabaya dalam Serat Jangka Jayabaya menyebut, pusat negari bakal geser saka lor nganti kidul, saka pesisir nganti gunung. Kuta anyar bakal murup orang nganggo geni, nanging sinar panguripan saka langit. Artinya,
pusat negeri akan bergeser dari utara ke selatan, dari pesisir ke gunung. Kota baru akan menyala bukan dengan api, tetapi dengan cahaya kehidupan dari langit. Denny menafsirkan ramalan ini sebagai tanda bahwa Jakarta yang berada di utara dan pesisir akan digantikan oleh ibu kota yang berada di dataran tinggi dan lebih spiritual. Dalam tafsirannya, kota baru itu tidak hanya dibangun oleh beton dan baja, tetapi juga oleh niat baik dan keselarasan dengan alam. Dalam salah satu ritual semedi di Sendang Banyu Biru, Denny bertemu secara gaib dengan sosok berjubah putih, Ronggo Wood, salah satu tokoh gaib penjaga tanah Jawa. Ki Ronggo berkata, tanah di mana raja baru akan dilahirkan telah lama menanti, tapi ia menuntut kesucian. Kota lama akan dibersihkan oleh air, kota baru akan dibangun oleh api semangat. Rakyat, ia menunjuk ke arah timur dan tengah pulau Jawa. Di sanalah energi leluhur paling kuat berkumpul. Di sanalah kota-kota lama seperti Trowulan, Mataram, dan Yogyakarta pernah berdiri sebagai pusat dunia spiritual Nusantara. Sementara Jakarta terus memaksa pembangunan demi modernisasi. Alam mulai melawan. Tanah ambles di wilayah utara, air laut menyusup melalui retakan bawah tanah. Hujan tak berhenti turun meski musim kemarau, dan burung-burung tidak lagi berkicau di taman kota, tanda bahwa alam kehilangan keseimbangan. Bagi masyarakat Jawa, ini adalah titen, ilmu membaca pertanda alam. Ketika binatang menjauh, tanah bergerak, dan angin berputar arah, maka waktu kehancuran telah dekat. Ramalan Jayabaya juga menyebut sosok misterius, Ratu Adil. Ia bukan raja biasa, melainkan pemimpin yang muncul di tengah kehancuran, membawa keadilan dan keseimbangan. Denny, melalui tarot di Hierophant, melihat sosok ini sebagai pemimpin masa depan ibu kota baru. Ia tidak lahir dari dinasti politik, tetapi dari rakyat biasa. Ia membawa ilmu, nurani, dan restu dari leluhur. Ratu Adil akan muncul saat tanah tua tenggelam dan tanah muda disiram. Ia bukan datang dari barat, tapi dari tengah, bukan dari kekuasaan, tapi dari penderitaan. Jakarta, yang tenggelam dan sunyi, hanya menyisakan pantulan lampu di air Nusantara, yang mulai dibangun di atas bukit, dikelilingi hutan, dan diterangi cahaya pagi. Apa yang kita bangun tanpa restu tanah dan langit, akan runtuh. Tapi apa yang dibangun dengan harmoni, akan kekal. Jakarta mungkin tenggelam, tapi semangat Nusantara akan bangkit menjadi ibu kota baru yang diramalkan sejak zaman leluhur. Untuk mendapatkan kisah selanjutnya, jangan lupa like, komen, dan subscribe.